Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68. Kemudian kita amankan juga satu buah freezer, karena freezer ini digunakan untuk membuat es batu yang nanti akan ditutupkan ke gas 12 kilo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Kamera CCTV merekam saat anggota TNI berinisial RU terlibat cekcok di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Cekcok mulut itu semakin memanas hingga memicu perkelahian dan berujung penganiayaan dengan senjata tajam. Pelaku berinisial RR menyerang korban dengan senjata tajam hingga 13 kali. Polisi kemudian menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Tanpa perlawanan, ia kemudian dibawa ke unit Resmo Polres Jakarta Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi juga telah memeriksa 3 orang lainnya sebagai saksi. Penganiayaan di sekitar THM tersebut, dan korban ini kita larikan awal di Rumah Sakit Fatmawati. Setelah kita dalami, ternyata di sini korban merupakan anggota dari satuan TNI. Akibat penganiayaan itu, korban kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Video ini merekam ketegangan antara pengemudi ojek pangkalan dan layanan taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di tengah hujan, seorang ibu yang membawa bayinya menggunakan taksi online dipaksa turun oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan. Tindakan ini dilakukan oleh ojek pangkalan karena menuduh sopir ojol telah mengambil penumpang di wilayah mereka. Karena merasa terancam, korban memilih turun dan sempat meluapkan emosinya. Korban dan suami serta bayinya kemudian berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Insiden ini viral di media sosial. Usai viral, polisi menangkap 4 pengemudi ojek pangkalan inisial A, U, N, dan JU. Dari hasil penyelidikan, para ojek pangkalan ini sengaja menyuruh penumpang turun karena mereka klaim taksi online tidak bisa masuk wilayah tersebut. Keempat pengemudi opang ini telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan tindakan pidana pengancaman dan kekerasan terhadap korban dalam peristiwa yang terjadi di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Permintaan dari para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum
Opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Cisoka. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Teman-teman oknum Opang ini mengklaim wilayah tersebut. Seorang kurir paket terlibat cekcok dengan seorang pemuda yang merupakan penerima paket di pinggir jalan Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Cekcok tersebut diduga dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui pesan singkat di ponsel saat kurir mengonfirmasi pengiriman paket. Warga di sekitar lokasi kejadian langsung melerai keributan yang hampir berujung baku hantam tersebut. Kurir yang diketahui berinisial Y, 24 tahun, saat itu tengah mengantar paket COD senilai Rp85.000 kepada terlapor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gores di bagian leher akibat diduga dicakar oleh terlapor. Meski sempat diamankan oleh ketua RT setempat, korban memilih untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Dander. Terjadi percekcokan di dalam WA karena untuk pertemuannya tidak ke rumah, namun pertemuannya di depan lapangan. Akhirnya cekcok berlanjut dengan tempelengan dan cakaran itu. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan. Seorang calon pembeli BBM di SPBU emosi dan menganiaya warga dengan sebilah besi. Warga yang sedang antri BBM langsung melerai kericuhan itu. Peristiwa ini terjadi di Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Diduga pelaku kesal karena antreannya diserobot calon pembeli lain. Selain kericuhan, panjangnya antrean pembeli BBM juga membuat salah seorang warga pingsan. Diduga ia kelelahan hingga harus dievakuasi agar segera mendapat pertolongan medis. Antrean panjang pembeli BBM terjadi di berbagai titik di Jember, diduga karena lambatnya pengiriman BBM. Tak jarang antrean mengular hingga beberapa kilometer. Antriannya masih sampai lampu merah. Ini sampai berapa kilo ini antriannya? Ini sekitar 1 kilo. 1 kiloan ya. Pak, harapannya Bapak sendiri gimana sih Pak? Pertamina barangkali. Mudah-mudahan cepat normal lah pengiriman lancar. Warga pun berharap pasokan BBM dari Pertamina kembali lancar agar mereka tak harus mengantri saat membeli BBM di SPBU. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang diduga oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berinisial DA diamankan oleh warga setelah mencuri uang kotak amal di pasar tradisional Kota Bojonegoro. Sebelum dihakimi oleh warga hingga babak belur, korban sempat diinterogasi terlebih dahulu dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian kotak amal di musola pada Minggu malam. Sebelum mencuri kotak amal di musola, pelaku sempat mencuri uang di kotak toilet dan di lapak milik pedagang. Ketua Paguyuban Pasar Tradisional Kota Bojonegoro, Haji Wasito mengatakan dalam 6 bulan terakhir sudah 5 kali peristiwa pencurian kotak amal terjadi. Menurutnya, terduga pelaku melancarkan aksinya Minggu malam seusai Isya dengan cara meloncat dari selatan pagar pasar. 6 bulan ini 5 kali. 5 kali kejadian. Iya, kejadian. Kemudian setelah itu warungnya Mbak Jami itu kotak amal kecil untuk kan ada tuh ada kacanya itu. Ya, kemudian apa ini negara ini LPG itu baru belum 10 hari kemudian ke ini. Usai ditangkap warga, pelaku diserahkan ke polisi di Polsek Kota Bojonegoro untuk proses lebih lanjut.
Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di Kampung Pekopen Bulak, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini ternyata beraksi dengan istrinya dengan berpura-pura mencari barang bekas. Aksinya terbongkar setelah warga mendapati kunci kotak sepeda motor korban sudah rusak. Korban pun langsung berteriak hingga pelaku akhirnya dihakimi massa. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Tambun Selatan. Berapa orang? Tadi yang datang sini itu 1 orang, namanya ternyata ada istrinya minum di kafe depan, di kafe samping Indomaret yang udah tutup itu, kafe depan. Berarti suami istri ya? Iya, suami istri. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi pencurian sepeda motor yang kerap terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim melaporkan. Kamera pengawas merekam seorang pria yang mencuri sepeda motor di sebuah minimarket di Jalan Poros Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya tak ada yang mencurigakan, pria yang disangkakan sebagai pelanggan oleh petugas minimarket. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku kemudian mengarah ke arah parkir sambil memantau kondisi karyawan minimarket yang tengah sibuk bekerja. Hanya hitungan detik, pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor korban setelah mengetahui kunci kontak lupa dicabut oleh pemiliknya yang tengah terburu-buru hendak absen elektronik. Aksi pencurian ini baru diketahui ketika korban hendak memindahkan sepeda motornya, namun menyadari kendaraannya telah hilang. Kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melihat seorang menggasak sepeda motor korban. Itu masuk pagi, ya terus mungkin apakah sudah hampir terlambat. Buru-buru absen, akhirnya kuncinya ketinggalan. Sudah absen, entah dari WC, pas keluar, hilang motornya. Dengan modus pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang dimana dalam sepeda motor tersebut tertinggal kunci kontaknya. Sekarang kami lakukan proses penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku, dokumen dan CCTV untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Korban melapor ke polisi dengan membawa bukti rekaman CCTV dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Semuanya sehat-sehat aja lah. Sehat-sehat. Cepat ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh cepatnya itu. Warga desa Sinunukan, Mandeling Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar 60 juta rupiah dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Peristiwa tersebut dikategorikan direkayasa oleh si korban karena terlilit utang, sehingga uang yang tadi dicuri itu untuk mengelabui, kemudian untuk membayar hutang. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandeling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Karena apa? Sekarang HP itu bisa melatih. Iya. Truk menabrak 2 unit mobil di depan sebuah toko di Jalan Raya Jepara, Melonggo, Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah. Selain menabrak 2 mobil, truk juga menabrak 1 unit sepeda motor dan bangunan toko. Akibatnya seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah.
seorang balita yang berada di dalam mobil luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk kelelahan usai perjalanan jarak jauh dari Bali menuju Jepara. Kendaraan tersebut oleng ke kanan sehingga menabrak KBM Daihatsu Sigra. Setelah menabrak KBM Daihatsu Sigra, kendaraan tersebut oleng dan menabrak KBM Toyota Calya dan SPM Vario yang sedang parkir di depan toko jejibab. Satlantas Polres Jepara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan beruntun ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ada reng, kecelakaan kopi reng. Sejumlah mak-mak dievakuasi warga setelah mobil pikap yang mereka tumpangi terbalik di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Sebagian besar korban terluka, beberapa di antaranya bahkan patah tulang dan geger otak. Dari keterangan warga, rombongan mak-mak ini hendak menghadiri pengajian. Diduga kondisi kendaraan tak layak jalan, sementara muatannya berlebih sehingga tak kuat saat melaju di jalan menanjak. Pikap akhirnya berjalan mundur dan terbalik. Para korban dievakuasi ke Puskesmas serta RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebuh, Bangkalan. Ini ada 10 orang yang masuk ke sana, kemudian dirujuk ke sini 2 orang perempuan semua, yang satu umur 35, yang satu lagi umur 55. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan mobil pikap untuk mengangkut penumpang karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan sebagai angkutan barang saja. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Beginilah kondisi mobil sedan mewah yang dikemudikan YS 23 tahun saat tenggelam di sungai Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum masuk sungai, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk. Saat itu, pengemudi mobil juga usai dugem dan pesta minuman keras di 2 tempat hiburan malam. Proses evakuasi mobil yang terposok ke sungai, kesulitan tidak ada ya? Tidak ada, mungkin hanya tersendat di kabel sedikit. Beruntung pengemudi mobil selamat meski mobil ringsek. Kini bangkai kendaraan diamankan di Mapolsek Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda berjumlah 3 hingga 4 orang membegal seorang pengendara sepeda motor, pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kampung Kurnia, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku menghantam korban, Iman Kurnia Abadi, dengan menggunakan balok hingga terjatuh. Para pelaku memilih kabur dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut sang istri, korban sempat dirawat selama 3 hari, namun dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala. Itu pelaku ada 3 orang, pelakunya ada 3 orang. Memang keseharian suami saya, dia bekerja sebagai ojek pangkalan. Dan setiap harinya dia mengantarkan sewa langganannya ke Belawan. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Direskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Setelah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation, disimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan
belum menemukan adanya peristiwa pidana. Sebelumnya, jasad korban pertama kali ditemukan Selasa 8 Juli lalu di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Korban tewas di dalam kamar indekosnya dengan muka terlakban berwarna kuning. Jenazah sang diplomat juga telah dimakamkan di pemakaman umum Sunten. Sejumlah dugaan sempat bermunculan terkait kematian korban yang hendak menjalankan tugas barunya ke Finlandia, hingga polisi menyimpulkan hasil akhir pemeriksaan. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Kozinudin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah, ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make-up, ya itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Berita duka datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri tahun 1999 sampai 2000. Kwik Kian Gi dinyatakan meninggal dunia Senin malam di usianya ke-90 tahun. Jenazah Kwik Kian Gi oleh keluarga dibawa ke rumah duka Sentosa Gatot Subroto. Sejumlah tokoh besar turut datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Kwik Kian Gi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki mengenang sosok Kwik Kian Gi sebagai ekonom yang berani mengkritik kebijakan liberal pemerintah Orde Baru. Kebijakan yang terlalu liberal gitu. Karena dia salah satu ekonomis, ya, ekonomi ya, bukan hanya melihat angka-angka. Sementara itu, 3 kader PDIP, Yasona Lauli, Ahmad Basarah, dan Roni Talapesi turut melayat Kwik Kian Gi di rumah duka Sentosa. Ketiganya diutus oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati diketahui memiliki kedekatan khusus dengan Kwik Kian Gi yang pernah menjabat sebagai menteri di kabinetnya. Kita mengenal Pak Kwik adalah seorang nasionalis sejati, seorang ekonom yang handal dan pro rakyat. Ucapan bela sungkawa untuk Kwik Kian Gi pun terus mengalir dari sejumlah tokoh. Deretan karangan bunga nampak berderet memenuhi halaman depan rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran bantuan subsidi upah BSU di Kantor Pos Indonesia, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Peninjauan ini merupakan lanjutan dari rangkaian kunjungan kerja Wapres di Riau. Melalui kunjungan ini, Wapres ingin memastikan bahwa penyaluran BSU berjalan sesuai dengan ketentuan, menjangkau masyarakat yang berhak menerima, dan berjalan baik.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Tenaga Kerja Yashirli juga turut melaporkan capaian nasional dan regional program BSU. Yashirli menyebut secara nasional, pemerintah telah menyalurkan sekitar 90% atau sekitar 14 juta pekerja penerima BSU. Dan tadi juga Pak Dirut menyampaikan kendala terutama untuk yang di daerah remote ya, daerah 3T, daerah remote, daerah 3T. Ini memang menjadi tantangan buat kita. Pak Wapres sendiri menekankan bisa disegerakan tercapai sesuai dengan tenggat waktu. Nah, terutama tantangan ini adalah di daerah 3T yang terjauh terluar gitu ya. Nah, yang kami lakukan ada beberapa, salah satunya terus membuka kantor pos weekend Sabtu Minggu, buka sampai malam juga sampai jam 9. Kemudian yang untuk khusus daerah terluar Pak, kami janjikan kami akan menjemput bola Pak, kami terus akan datangi. Para penerima BSU ini merupakan pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan upah paling tinggi 3,5 juta rupiah per bulan. Dengan bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN melalui platform OTT Sportnya Vision Plus resmi memperkenalkan penawaran paket berlangganan barunya mulai dari Rp20.000 yang digelar di MNC Conference Hall Jakarta. Jajaran paket produk yang diperbarui ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan pelanggan dengan pendekatan segmentasi yang melayani preferensi audiens pria, wanita, dan anak-anak yang masing-masing memiliki paket konten khusus. Vision Plus Premium baru hadir dengan format yang lebih besar, lebih baik, dan dibuat khusus untuk para pelanggannya. Vision Plus selama ini tumbuhnya sudah sangat luar biasa dan dengan harapannya perubahan ini memberikan pertumbuhan yang lebih lagi dan bagi pelanggan yang ada juga pasti lebih puas lagi. Dengan harga yang terjangkau, Vision Plus juga semakin menekankan eksklusivitas dengan premium, judul eksklusif, dan konten baru yang ditambahkan setiap bulan untuk menjaga pengalaman tetap dinamis dan terus menarik ditambah dengan format menonton secara vertikal di perangkat mobile. Menurut aku ya, kalau misalnya per bulan aku cuma spending 20.000 di paket OTT, menurut aku menarik banget. Dapat akses ke program-program olahraga atau drama atau mini series yang vertikal, menurut aku udah affordable banget. Paket Vision Plus terbaru yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025 ini menawarkan perpaduan konten yang disempurnakan serta mencerminkan beragam minat pemirsa masa kini. Rencananya paket ini akan diluncurkan dengan harga spesial yaitu Rp1 setiap pembelian melalui website Vision Plus. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Kobaran api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinjin di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pickup, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirijen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Beruntung pada saat kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seorang nenek bernama Sukina, 67 tahun, yang berprofesi sebagai juru parkir, diduga melakukan pemalakan. Sukina yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di Jalan Kalimati, Surabaya, meminta tarif parkir Rp10.000 dari pemilik mobil.
Padahal tarif yang tertera di tiket pusat perdagangan atau kulakan para pelaku UMKM Kota Surabaya ini hanya Rp5.000. Merespons hal tersebut, Pemkot Surabaya bertindak memanggil Sukinah ke kantor Disub untuk diinterogasi. Sukinah pun mengaku bersalah dan minta maaf telah meminta tarif parkir lebih. Saya maaf Pak, saya bersalah. Saya minta uang 10.000. Saya maaf, saya kapok, tidak ulangan lagi. Petugas menindaklanjuti dengan tindak tilang jukir dan menegur jukir untuk selalu menggunakan atribut resmi dan menarik retribusi sesuai tarif parkir yang berlaku. Pemkot Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pungutan liar, terutama yang tidak sesuai dengan tarif resmi di lapangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Co-CEO MNC Group dan CEO iNews Media Group Angela Thanusudibio menjadi keynote speaker dalam talk show bertajuk Restart Home of Indonesia's Next Global Entrepreneurs yang digelar di Grand Ballroom Kuningan City, Jakarta Selatan. Dalam paparannya, Angela menekankan masa depan bisnis media saat ini tidak cukup mengandalkan keberadaan televisi. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat global, industri media harus ditopang dua hal, yaitu unlocking value dan transformasi digital. Saya 8 bulan ini udah restructure iNews Media Group. Hari ini kita sudah setengah-setengah, resourcesnya sudah terbelah jadi dua antara broadcast dengan digital, ya kan? Dan kita tuh betul-betul mengganti semua dari bisnis proses sampai SOP, bahkan mungkin bisa dikatakan talents-nya juga berubah total. Nah inilah unlocking values supaya kita bisa bermanfaat bagi our stakeholders. Talkshow ini juga membahas mengenai perubahan ekonomi global yang menuntut masyarakat untuk senantiasa beradaptasi dan meningkatkan kapasitas diri. Dunia tuh sekarang lagi berubah sangat amat drastis, lebih cepat daripada kita memahaminya. Jadi sebenarnya itu konsep utama kenapa Restart ini hadir. Kita lihat dari geopolitik Amerika, China, kita lihat dari the Great Wealth Transfer, kita lihat dari revolusi AI, Industri 4.0. Ada satu report bahwa di 2028, 1 dari 2 pekerja global itu harus reskilling. Jadi udah bukan sekedar mendalami ilmu yang mereka punya, tapi mereka harus belajar ilmu-ilmu yang benar-benar baru. Hidup di era digitalisasi tidak hanya menuntut percepatan dalam organisasi kerja, namun turut memperhatikan kecakapan seorang pekerja beradaptasi pada perubahan. Dari Jakarta, Nata Arman M. Khairuddin, iNews melaporkan.